Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang persediaan barang dagangan atau inventory. Waktu semester sebelumnya di pengantar akuntansi 2 sudah dibahas ya tentang metode-metode atau sistem penilaian persediaan barang dagangan. Ada berdasarkan metode harga pokok ya, yaitu yang FIFO, LIFO, average, dan ada yang berdasarkan gross profit ya. Ada yang berdasarkan retail. Nah, sekarang yang kita kupas lebih detailnya itu tentang metode lower of cost or net reliable value atau LCNRV. Nah, dalam menilai persediaan di sini diketahui kuantitas atau jumlah unit ya persediaan, harga per unit menurut biaya atau menurut cost ya, menurut cost, dan ada estimasi harga penjualan dan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Di sini kita akan membandingkan mana harga yang terendah antara biaya atau cost dengan net reliable value. Net reliable value sendiri dihasilkan dari pengurangan atau selisih harga penjualan dikurangin biaya. Berarti dari 9.000 dikurangin 3.200 itu menunjukkan hasilnya sebesar 5.800. Nah, jadi kita cari dulu ya. Kita bahas nomor 1 dulu ya. Kita cari dulu low net reliable value-nya ya. Net reliable value. Maka kita akan nanti membandingkan mana yang lower atau mana yang terendah antara selisih estimasi harga penjualan dengan biaya yang disebut dengan net reliable value dengan harga yang terendah cost-nya atau biaya. Dan setelah itu dikalikan kuantitas, itulah total nilai persediaan barang dagang. Jadi metode ini kita hanya membandingkan mana yang paling rendah untuk harganya antara cost atau biaya dan untuk net reliable value. Nah, yang paling rendah yang kita ambil. Oke, coba kita akan hitung ya. Yang untuk nomor 1 kuantitasnya, ini berarti kuantitas ya, kita kuantitas dulu. Terus ini cost ya, biaya. Dan ini ada net reliable value. Reliable value, kemudian kita akan ambil mana yang terendah ya, mana yang terendah untuk nilai persediaan. Oke. Untuk yang nomor 1, kuantitasnya 1.200, cost-nya harganya 6.400 per unit. Nah, net reliable value yaitu dari 9.000 dikurangin 3.200 hasilnya adalah 5.800 ya. 5.800. Nah, kita ambil yang terendah antara 6.400 dengan 5.800 adalah 5.800. Maka nilai persediaan akan dikalikan 5.800 dikali 1.200 yaitu unitnya. Totalnya adalah 6.960.000. Nah, demikian untuk poin 2 sampai poin 8. Ya, poin 2 kuantitasnya adalah sebanyak 900 unit, cost-nya 5.400, net reliable value-nya yaitu dari 6.800 dikurangin 2.000. Hasilnya adalah 4.800. Yang terendah antara cost dengan net reliable value adalah net reliable value ya, yang 4.800, maka akan dikalikan 4.800 dikali 900, totalnya adalah 4.320.000. Oke, yang poin 3 juga sama ya, berarti kuantitasnya adalah atau kuantitinya sebanyak 800 unit, cost-nya adalah 9.000, net reliable value-nya adalah sebesar 10.000 dikurangi 2.800 yaitu 7.200, maka nilai persediaan adalah kita ambil yang paling rendah yaitu 7.200 dikali 800. Hasilnya adalah 5.760.000 rupiah. Oke, sekarang yang poin keempat, kuantitinya adalah 1.000 unit, cost-nya adalah 7.200 ya, net reliable value-nya dikurangin ya antara 6.400 dikurangi 2.700, hasilnya adalah 3.700. Yang paling rendah, nah masih net reliable value ya, yaitu yang 3.700. Maka nilai persediaan seperti biasa, 3.700 dikali 1.000, hasilnya 3.700.000. Poin 5, unitnya adalah 700
rupiah, cost-nya adalah 4.500 ya, cost-nya 4.500. Kemudian net payable value-nya kita hitung 6.500 dikurangi 2.800 sama ya 3.700. Maka yang paling rendah adalah 3.700 dikali 700. Hasilnya sebesar 2.590.000. Ini poin 5 ya. Poin 6, kuantitinya adalah 500 unit. Biayanya sebanyak 6.000 rupiah. Dan untuk reliable value-nya 7.800 dikurangin 1.600 hasilnya 6.200. Nah, ini yang paling rendah adalah yang cost ya, 6.000. Berarti kita ambil yang cost 6.000 dikali 500 hasilnya adalah sebesar 3 juta rupiah. Sekarang poin 7, kuantitinya adalah 3.000 unit. Oke, harga pokoknya 3.600. Net reliable value-nya adalah 5.000 dikurangi 2.400 hasilnya 2.600 ya. Yang paling rendah adalah yang 2.600, maka kita kalikan 2.600 dikali 3.000 hasilnya sebesar 7.800.000. Dan yang terakhir poin 8, kuantitinya adalah 1.000, biaya per unitnya 9.400. Nah, net reliable value-nya 12.000 dikurangin 3.000 hasilnya 9.000. Nah, yang paling rendah adalah yang 9.000, maka kita kalikan 9.000 dikali 1.000 hasilnya 9 juta. Maka total persediaan ya sebesar nilainya dijumlahkan total keseluruhan maka 43.130.000. Nah, demikian pembahasan poin 1. Nah, yang poin 2 ini agak kecil ya. Kita akan menyiapkan katanya laporan laba rugi bulanan dalam sebuah table dan dari bulan Februari, Maret dan April. Nah, kemudian di sini katanya kita menyiapkan jurnal ya. Jurnalnya berarti yang untuk persediaan. Oke, kita sajikan dulu ya. Sajikan schedule untuk laporan laba rugi yaitu bulan Februari ya, Maret dan April. Maret dan April. Nah, seperti biasa, laporan laba rugi dimulai dari komponen sales ya, penjualan net sales. Di sini yang diketahuinya net sales per month, berarti bulan Februarinya sendiri sebesar 29.000. Kalau Maret berarti nanti yang ini ya, berarti untuk yang Maret nanti kalian kerjain ya, Maret, April. Kalau yang Maret berarti yang 35.000, April yang 40.000. Oke. Kemudian udah sales, berarti kita cari COGS ya. Kebetulan di sini COGS-nya belum diketahui ya. Kita hitung, berarti COGS adalah menghitungnya dari MI awal atau beginning. Awal Februari itu berarti MI awalnya adalah MI yang bulan sebelumnya. Kita lihat bulan sebelumnya itu bulan Januari, inventory-nya adalah 15.000. Nah, ini dijadikan MI awal. Begitupun sama yang bulan Maret. Bulan Maret MI awalnya adalah yang bulan sebelumnya, itu bulan Februari berarti yang ini. Dan yang bulan April berarti yang bulan Maret ya, yang 17.000. Kita masukin untuk bulan Februari dulu, MI awalnya adalah 15.000. Ditambah net purchase, di sini langsung diketahui ya, purchase. Net purchase-nya tidak ada potongan dan tidak ada retur, berarti langsung aja. Purchase-nya itu 17.000 ya, maka ditotalkan 32.000. Dikurangin, ini berarti MI awal tambah net purchase namanya cost available for sale ya. Baru kita kurangin MI akhir. MI akhir sendiri adalah MI yang berhubungan dengan bulan yang bersangkutan, yaitu 15.100 bulan Februari ya. Maka COGS-nya 32.000 dikurangi 15.100, totalnya adalah 16.900. Seperti biasa, COGS sifatnya akan mengurang. Sales dikurangi COGS, maka dihasilkan namanya gross profit. Gross profit-nya adalah sebesar totalnya 16.900. Ya. Kemudian ada operating expense. Di sini kebetulan tidak ada operating expense ya, tapi di sini ada inventory at cost dan inventory of low cost net reliable value. Ini harus diselisihkan ya. Maka kalau kita selisihkan, ini selisihnya kalau bulan Februari sebesar 2.500 ya, sebesar 2.500.
Sedangkan untuk yang bulan Januari yaitu sebesar yang 1000 ya, sebesar 1000. 15.000 dikurangin 14.000, 1000. Maka selisihnya 2.500 dikurangi 1000 adalah 1.500. Nah, ini akan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian. Karena selisih di bulan yang bersangkutan lebih besar, maka harus menanggung sebagai kerugian. Berarti ini loss ya, loss dari perbandingan antara net realizable value ya dengan cost-nya. Loss-nya yaitu sebesar 1.500. Akan berkurang ya 1.500. Maka net profit sebesar 16.900 dikurangin 1.500 ya. Maka hasilnya 15.000, gross profitnya 16.900, gross profitnya adalah 16, maaf, di sini ada operating tidak ada ya. Oh, ini gross profit 16.900. Oh, maaf, ini COGS berarti ya. Nah, gross profitnya sebesar 29.000 dikurangi 16.900, berarti sebesar 12.100 maksudnya ya. 12.100 dikurangin lossnya 1.500, maka menghasilkan sebesar 9.600. Nah, ini net profit bulan Februari. Oke, selanjutnya untuk yang bulan Maret dan bulan April silahkan kalian kerjakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.